meneruskan daripada hadis yang kemarin. Ini riwayatnya dua, semuanya sahih semuanya. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, yang mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, Rasulullah ketika itu Rasulullah naik begal beserta dengan sahabatnya yaitu Abdullah ibnu Abbas, bonceng di belakangnya Rasulullah. Rasulullah ngendika, qala Rasulullah ifadillah tajiduhu amamaka ta'aruf ila Allah fir raha'i ya'rifuka fi syidati wa'lam anna ma'akhdudka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yuqdituka wa'lam anna an-nasra ma'a sabrin wa anna al-farja ma'a al-karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketika itu Rasulullah memberi wejangan atau pelajaran kepada Ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ifadillah tajiduhu amamaka. Ifadin ngereksa sirai Abdullah ibnu Abbas Allah yang Gusti Allah, tajiduhu mengkonemu sapa sirai Allah amamaka ing dalem ngarep ira. Maksudnya ialah pertama wejangan dari Rasulullah ini untuk Abdullah ibnu Abbas, ketahuilah hai ibnu Abbas, peliharalah Allah, peliharalah apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah disuruh memelihara apa-apa yang telah diwajibkan Allah, disuruh kita itu takwa kepada Allah, apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ini kita itu disuruh menjaga, menambahkan daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dijaga Allah, orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan menemukan Allah di depannya. Ketika kita takwanya kuat kepada Allah, maka Allah selalu menjaga kita. Maksudnya menjaga ialah yang dijaga adalah keimanan kita, yang dijaga adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh kita ini diberi kekurangan, seandainya diberi bala musibah, tetapi kalau kita benar-benar takwa kepada Allah, maka akan dijaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang takwa ini, apakah dia tidak kena musibah? Apakah orang takwa ini tidak pernah kena bala musibah? Justru orang yang takwanya tambah, imannya tambah kepada Allah, akan tambah balanya, akan tambah ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa Allah? Tujuannya orang yang diberi bala musibah, orang yang takwa ini, maka tujuannya Allah ialah mengangkat derajatnya seorang hambanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang penting ngomongnya dan Ustaz, kalau niki istiqomah gitu, datang ke majelis taklim, sholat pulang gitu full sak sunah-sunah, tapi kok kesik melarat mawon dia nopo. Dan niki berbeda urusannya di sini. Yang dijaga maksudnya ialah yang dijaga iman kita selalu dalam kebaikan di dalam kehidupan kita, ini yang dijaga Allah. Justru orang yang kuat imannya, orang yang tinggi takwanya di sisi Allah akan tambah berat, dan banyak daripada bala musibahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya ialah untuk mengangkat daripada derajatnya hambanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan duit, bukan urusan kekayaan dunia.
tetapi dia dijaga oleh Allah selalu dalam keadaan kebaikan di sisi Allah. Walaupun dikai sepi, gak nyekel duit, walaupun dikai kaya, diberi nikmat, tak akan lupa dia akan dijaga imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjaga ketakwaan, orang yang menjaga apa yang diperintahkan Allah akan dijaga Allah, akan menemukan di depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pesannya Rasulullah. Yang kedua, ta'aruf ilallah fi rokha'i ya'rifka fi syiddat. Yang kedua, hai Abdullah, Rasulullah mengatakan, kenalah engkau kepada Allah di dalam keadaan lapang, maka engkau akan dikenal Allah dalam keadaan sempit. Maksudnya ketika kita diberi kelapangan oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, diberi ketenangan oleh Allah, banyak-banyaklah engkau mengingat Allah, banyak-banyaklah engkau berdoa Allah, banyak-banyaklah engkau banyaklah berdoa kepada Allah, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Karena ketika kita diberi kesempitan oleh Allah, diberi kesumpekan oleh Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kita. Maksudnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperbanyak doa di dalam kelapangan kita, maka ketika sempit kita pun akan didengar Allah doa-doa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kan buatan nak lagi duit-duit sergap kita dari lagi apa nih panenan dumugi tempat majelis, lagi tidak duit males lagi tempat majelis. Justru ketika kita lapang, dalam keadaan lapang, maka memperbanyaklah untuk mengingat Allah. Dan ketika kita diberi sempit oleh Allah, Allah pun akan mengingat kepada kita. Maksudnya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, pesannya Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah hai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya apa-apa yang luput atas kamu maka tidak akan mengenai kamu, dan apa-apa yang mengenai kamu maka tidak akan luput kepadamu. Maksudnya apa-apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu maka dia tidak akan lepas kepadamu, dan apa-apa yang tidak ditakdirkan Allah untukmu maka dia akan lepas kepadamu. Ketika kita diberi rezeki hari ini, Allah menentukan rezeki kita sehari ini adalah 100.000, maka rezeki itu tidak akan bisa hilang, tidak akan pindah tangan, tidak akan dicuri ulang, tidak akan salah alamat, kata Yuding Pingat. Berarti tetap rezeki kita itu 100. Jangan khawatir, kadang khawatir ya. Apalagi orang jualan, uang sales, kata Nabi, tidak ada saingan di situ. Tempat itu kok dileboni uang sana. Tidak ada. Ketika Allah di situ memberi rezeki kita tetap segitu, maka tidak ada siapapun yang memperpindahkan daripada rezeki kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takdirnya Allah, kita yakin di situ. Yang keempat, wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu beserta dengan kesabaran. Ketika kita sabar, maka pertolongan pun beserta dengan kesabaran kita. Pertolongan Allah akan menyertai apa yang kita sabarkan di situ. Maksudnya ialah ketika kita ini diberi sakit oleh Allah, diberi kesepian oleh Allah, maka kita ini disuruh sabar. Karena kesabaran itu akan mengundang daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketika kita diberi sakit pusing dah kepala, orang yang diberi sakit ini ada pahala di sisi Allah. Jangan kira orang yang diberi sakit tidak ada pahala. Ketika
ketika diberi sakit dia dapat pahala kepala pusing seandainya dapat pahala 1. Ketika dia diberi sakit kepala pusing terus dia itu sabar maka akan mendapatkan pahala 2. 1 pahala dia diberi sakit, yang kedua dia diberi pahala dengan kesabarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit keranten apa? Tandanya orang yang dicintai Allah yaitu orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak sing tak dikai itu loro. Gimana kau Fir'aun tak tahu loro. Pilek boten ate iki. Apa meneh panas dingin boten ate. Niki Fir'aun, tetapi malah dimurkai oleh Allah. Tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang pernah diberi sakit oleh Allah. Ada satu kisah kita dengan keterangan manten anyar lanang kali wedok niki sangat setia bahkan podo soleh podo solehah. Suatu saat suami ini minta air pada sama istri, ya istriku saya minta air hangat direki kompori kalau ngoten air ikan sudah mendidih. Dilihat suaminya itu dalam keadaan tidur. Karena istri taat dengan suaminya, betul berani membangunkan, ditunggu suami ini sampai pagi, sampai subuh baru tangi. Alhamdulillah sampean tidak tidur istriku. Kalau gitu karena kau adalah istri yang taat kepadaku, apa yang kau minta akan saya berikan. Apa? Kata suami. Sudah kalau begitu sampean janji ceraikanlah aku, kata istri. Bingung ini suami, kenapa istri saya kok minta cerai? Akhirnya diceraikan karena sudah dijadikan ditalak 1 sama suaminya tadi. Sambil ditalak 1, suaminya bingung. Dengan bingungnya dia keluar dari rumah karena rumah dura adalah tangga. Terjatuh suaminya di situ dengan luka di kaki. Dengan luka di kakinya dia naik lagi ke atas. Istrinya lalu, ya suamiku saya minta rujuk kembali menjadi istri. Ini alasannya gimana? Ya suamiku ketahuilah, selama engkau menjadi suamiku belum pernah engkau itu diberi sakit oleh Allah. Padahal Allah pernah berfirman bahwa yang dicintai Allah adalah orang yang pernah diberi sakit oleh Allah. Aku mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Karena engkau tidak pernah bersakit berarti engkau tidak pernah dicintai oleh Allah, kata suaminya. Karena engkau terjatuh sakit di kakimu berarti baru engkau dicintai Allah, maka aku dirujuk kembali. Ini menandakan bahwa sakit itu jangan kau anggap itu bala. Sakit adalah siapa yang diberi sakit berarti dosanya ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Pertolongannya Allah beserta dengan kesabaran. Wanal farja ma'al karbi. Yang keempat, Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, ketahuilah Ibnu Abbas, sesungguhnya kerupekan itu pasti ada kelapangan. Ini adalah ketika kita diberi susah, diberi sumpah, mungkin lagi sepi itu jalan, tolong gitu jalan kamu. Maka jangan khawatir, setiap kerupekan pasti ada kelapangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa annal ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketahuilah hai Abdullah bin Abbas, setiap sesuatu yang susah, usri kangelan pasti ada kemudahan di depannya. Jadi jangan khawatir, setiap sesuatu yang susah, kangelan, maka ada kemudahan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengambil daripada manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Kirangan penyunating basami dinas surat dan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.